bersih banget kamera itu. Palsu. Muhammad Pansobi. Palsu itu kamera. Bulat banget nih muka lo. Otak Pak, muka saya muka Batak. Sumatera. Komentar dong. Komentar apa Pak? Lutfi Syaukani menurut mahasiswa filsafat dan S2-nya itu sains nih kan? Komunikasi dong. Itu sains apa masih filsafat? Rumpun nih. Sains sih. Sains. Ilmu komunikasi, iya Dan sains. metodologinya juga udah metodologi ini ya, kuantitatif ya. Ya, ya ada kuantitatif, ada kualitatif juga. Baca statusnya Lutfi. Baca dikit cuma agak ya biasa aja lah. Saya tidak terlalu tidak terlalu. Komentarnya apa ya? Ya ada benernya juga sih. Nah, benernya gimana? Ya benernya maksudnya ya mungkin kan dia pendekatannya ini ya apa namanya, pendekatannya apa ya kalau bisa dibilang ya dia kan nanya ke temennya, ceritanya seperti itu kan. Kemudian dia mendengar teman-temannya yang menjadi pengajar filsafat, yang lulusan filsafat ya seperti itu. Apa tuh kalau nggak salah tuh dia bilang kalau filsafat itu kayak kalau orang yang masuk filsafat itu karena mereka nggak mampu kan kuliah di sains gitu istilahnya itu MIPA, jadi di MIPA. iya di MIPA istilahnya itu jadi pilihan terakhir gitu. Makanya dia menganggap bahwa karena filsafat itu jadi pilihan terakhir, jadi kebanyakan orang yang masuk jurusan filsafat itu nggak serius kan. Contohnya lo, Hah? lo begitu Ya. juga. Ya contohnya ya enggak lah, gua sih lumayan serius ya. Tapi itu benernya, jadi dia menemukan fakta. Ya fakta. Kita nggak bisa menyangkal fakta itu, kita nggak bisa denial gitu. Tapi kalau misalnya di Generalisasi. generalisasi nggak bisa kayak gitu. Tapi mungkin kalau dia lihat kasus temannya, kerabatnya, mungkin ya benar juga. Tapi kan nggak semuanya seperti itu. Ya. Paling nggak itu jadi, kalau menurut gue sih jadi apa namanya, apa tuh masukan buat diri kita sendiri, autokritik buat diri kita sendiri. Kritik buat kita sendiri, kritik Filsafat untuk bangkrut menurut lo gimana? ya enggak lah, gimana ceritanya bisa bangkrut. Kalau bangkrut itu kan, nah iya kalau untuk komentar bangkrut ya enggak lah, masa filsafat bangkrut. Filsafat itu masih dipakai kok di kehidupan kita. Ya walaupun misalnya filsafat itu kan nggak melulu kaitannya dengan sains gitu. Ada banyak hal yang bisa dijelaskan secara filosofis gitu. Jadi nggak, kalau Syaukani kan menyorotinya bahwa filsafat itu yang gue tangkep ya, itu ketinggalan, sekarang udah ada sains gitu. Jadi filsafat itu udah nggak kepake gitu. Oke, dalam perspektif itu, jika membandingkannya dengan sains, ya oke gitu loh. Emang nggak kepake gitu karena semua hal bisa dijelaskan. Karena kan dia menyoroti filsafat metafisika yang pada waktu itu ya. Jadi semua hal yang dia kan menjelaskannya zaman dulu tuh nggak bisa dijelaskan, akhirnya dijelaskan dengan nalar logika. Kalau sekarang kan bisa dijelaskan dengan sains gitu kan. Iya kan tapi nggak melulu tentang itu kan, filsafat kan luas. Dia itu kalau menurutku cuma apa namanya? Cuma Mengkonfrontasi filsafat dengan ilmu modern gitu. Iya, dengan ilmu modern. Iya, ilmu modern, ilmu sains gitu. Sedangkan filsafat itu ngebahas tentang banyak hal, dari sendi-sendi kehidupan juga ada memandang filsafat itu. Jadi nggak cuma misalnya bicara sains. Jadi artinya filsafat bukan hanya metafisika gitu. Ya iyalah. Kan dalam filsafat banyak banget gila loh. Gue aja sampai pusing gitu. Ya maksudnya banyak. Cuma dalam kapasitas filsafat sebagai sebuah program studi atau departemen gitu ya, itu memang dibatasi pembahasannya gitu ya. Dalam konteks sekarang. Iya. Padahal dalam konteks nature-nya, habitatnya filsafat ya bukan hanya ngomongin metafisika, epistemologi kan gitu. Iya, epistemologi juga belajar. Jadi lu gak sepakat bahwa filsafat bangkrut? Kalau filsafat bangkrut itu nggak sepakat. Apalagi filsafat mati? Filsafat mati belum sepakat. Kenapa gue bilang belum? Karena gue nggak bisa mendiagnosis ya kalau filsafat itu udah mati gitu. Ya kalau ngap-ngapan, kalau sakaratul maut mungkin iya. Ya karena kan satu sisi kita masih pakai kan filsafat, tapi satu sisi juga nggak dipakai karena ada sains gitu. Filsafat dulu kan salah satunya zaman dulu ya, zaman Yunani kuno itu digunakan untuk menjawab hal-hal yang sifatnya sains ya, yang belum bisa dibuktikan pada saat itu. Jadi filsafat hadir. Tapi kan sekarang kan ada sains itu bisa membuktikan itu. Jadi ya kalau gue bilang filsafat itu nggak mati, tapi kalau sakaratul maut mungkin ya. Ya artinya gini, kalau sakaratul maut kan artinya masih bisa disembuhkan, masih bisa dihidupkan ya nggak? Iya nggak? Artinya masih bisa diselamatkan. Masih bisa diselamatkan.
Karena Ya, sakaratul maut itu bukan ajal kan? bukan dong. Bukan, maksudnya bukan. Ya mungkin menjelang Lagi maut, sakit mungkin. lagi sakit mungkin gitu ya. Ya maksudnya kan kalau dalam dunia kedokteran kalau sakaratul maut kan ada yang apa tuh? Yang Oh yang itu apa sih namanya, gue nggak tahu, itu anak Setrikaan. ya, setrikaan lah gitu. Akhirnya dia bisa hidup lagi kan. Ada yang hidup lagi, Ada yang hidup lagi dan ada yang enggak. Cuma persoalannya apakah bisa kembali normal seperti dahulu? Kan enggak. Iya, karena memang udah ada departementasinya itu, Iya. dipisah-pisahinnya. Nah, lo sendiri kenapa S1-nya filsafat, S2-nya komunikasi? Kayaknya nggak puas di filsafat deh. Iya. Ya karena Dan lo jadi akhirnya bukan jadi dosen filsafat, Bukan, jadi dosen dosen komunikasi. iya. Ya gimana ya, kalau bicara kenapa harus komunikasi, ya karena kan emang gue rutinitasnya dikaitannya dengan komunikasi kan. Jadi gue merasa bahwa untuk menopang aktivitas itu ya gue harus meneruskan dalam sisi akademisnya komunikasi itu. Tapi kalau bicara misalnya apakah gue nggak puas dengan filsafat, ya gue justru sangat puas dengan filsafat. Bahkan basic lo di filsafat memberikan pegangan hidup. Iya. Cara hidup, ya, cara berpikir. Ya oke, itulah Cok, kalau cara hidup itu, cara berpikir itu normatif lah. Tapi lebih apa namanya? Lebih mencengangkan lagi ya, lebih berguna lagi menurut gue ya, menunjang aktivitas komunikasi gue sekarang, bidang gue sekarang. Artinya nggak bisa lepas dari pembahasan lo dulu itu. Yang nggak bisa lepas lah, pasti lah nggak bisa lepas. Kayak misalnya dalam komunikasi itu kan kita juga, ya dalam ilmu manapun ya, itu juga harus Apalagi komunikasi kritis. kan kaitannya dengan logik kan, Iya, logik. reasoning, cara berpikir. Ya kayak misalnya lalu ketika menangkap informasi dari seseorang gitu kan, tadi itu ada penjelasan filosofisnya juga. Kalau misalnya nggak usah jauh-jauh, misalnya kalau kita ngomongin teks kan bagian dari ilmu komunikasi kan, itu ada semiotik ya, dan itu kaitannya dengan komunikasi. Ya kalau mau dikaitin seperti itu. Tanda. Iya, tanda kayak gitu ya itu menunjang banget. Menunjang banget lah, kalau bicara itu menunjang kalau menurut gue ya, kalau dalam karir gue yang sekarang di dunia komunikasi kan, dosen komunikasi. Jadi perihal nah satu lagi tanggapan perihal apa lagi nih Lutfi itu tentang ini babi baca nggak tulisan tentang babi? Enggak Pak, nggak baca katanya Pak. Oh gini dia tuh mencoba untuk menjelaskan bahwa pada prinsipnya manusia ini tidak jauh beda dengan makhluk-makhluk yang lainnya. Iya. Bahwa sains modern sudah mampu membuktikan bahwa DNA manusia dengan babi itu Mirip. identik 98% katanya kan. Ya, fakta menyebutkan itu. Pak sains menyebutkan itu. Terus kata dia itu ya apa yang lo sanggah bahwa kita sama babi itu bersaudara. Kalau dulu kan istilahnya dengan kera ya, teori evolusi. Gitu. Nah, kalau dalam pikiranku begini, kalau dalam menurutku ya, dalam pendapatku, ya emang manusia kingdomnya atau genusnya emang hewan gitu kira-kira. Iya iyalah. Kan begitu kan cara berpikir ya. Tinggal bagaimana kita cari diferensial, pembeda antara diri kita dengan selain daripada diri kita. Iya. Nah itu yang disebut dengan esensialnya kan. Sehingga pada akhirnya orang dulu menemukan bahwa pembedanya adalah hati. Iya, betul. Berpikir. Nah dia mencoba untuk membalikan bahwa maksudnya tuh paham gak sih cara berpikir dia pada akhirnya yang tadinya kita itu cara berpikir dari genus, diferensial gitu. Iya, dia sampai dari yang lebih detail. dari top ke bottom, dia dari bottom ke top. Dan itu. Dari bawah ke atas gitu. Iya. Ya, Jadi pada akhirnya dia udah gak ada diferensial gitu. Ya nggak. Gitu gak sih cara berpikirnya? Ya mungkin kayak gitu kali ya, kita harus tanya langsung ya. Tapi kalau tanggapan kita kan seperti itu kan, ya menurut gua ya nggak bisa kayak gitulah, ya nggak bisa kayak gitu. Tetap ada pembeda pasti. Ya dari cara berpikirnya, karena kan kita punya sel-sel otaknya juga beda. Ya kalau dia bicara sains ya kita harus balas dengan sains juga. Itu ya. Artinya dalam maksud gue tuh gini, sorry. Maksud gue tuh gini, dia mencoba untuk membuktikan bahwa diri kita dengan dia bersaudara. Ya, dengan babi, dengan nenek moyang yang sama. Maksud gue gini, ini kan pembuktian ya. Cara berpikirnya udah dari dulu bahwa kita mendefinisikan diri kita kan hewan. Iya. Mamalia, mamalia. Emang betul, sepakat itu. Nah, kemudian sains membuktikan itu. Kemudian dia mencoba untuk bahwa cara berpikir yang dulu itu salah. Bukan salah dong, harusnya dibenarkan dengan sains sekarang. Benar gak sih? Dibuktikan dengan sains sekarang. Tapi cara berpikir dia itu konfrontatif.
bahwa sains modern dengan caranya bisa menyebut bahwa kita itu mamalia, satu satu kingdom dengan kera lah, dengan apa sapi, dengan babi gitu. Nah maksud gue tuh harusnya bener dong tuh, harusnya kan cara berpikir dulu bener dong. Iya, cara berpikir zaman dulu itu benar, sudah benar. Kemudian pembuktiannya Sekarang. dikasain. Nah tapi kalau kata dia tuh bahwa ilmu-ilmu dulu tuh udah diruntuhkan dengan sains modern. Gimana sih cara berpikir dia? Ya enggak lah, maksud enggak. Kalau Makanya diperkuat dong, ini menguatkan kan. Oke, gini. Kalau semuanya diruntuhkan mungkin enggak lah. Kan kalau dia ngomongnya statementnya seperti itu kan seolah-olah semuanya diruntuhkan. Jadi penemuan-penemuan zaman dulu, argumentasi zaman dulu, sains nol menghancurkan tuh argumentasi zaman dulu. Kan dia seperti itu kan. Gitu, bukan. Secara berpikir itu begini. Kan definisi manusia itu adalah al-hayawan dulu. Iya, betul. Nah, itu udah dibuktiin sekarang. Buktikin. Nah, Kita mamalia kita dan mamalia, lain-lain. gitu. Bahwa orang dulu juga mungkin ingin berbukti tapi enggak dengan pendekatan DNA ya. Iya. Bukan pendekatan DNA, betul. Tinggal pada akhirnya kan kita membuktikan bahwa apa itu yang disebut dengan natif. Iya. Kan begitu. Sains modern bisa membuktikan ya kesadaran itu apa. Kayak gitu. Selain daripada ilmu neuroscience gitu ya, ilmu tentang saraf, ilmu tentang kotak-kotak. Iya. Gitu. Dan itu juga sebenarnya dijelaskan di psikologi kali. Iya nggak sih? Maksudnya itu juga sains juga gitu. Dan itu dibuktikan, dan komentar-komentar statement zaman dulu pun udah dibuktikan dengan sains sekarang. Kalau misalnya ngomongin kesadaran, kan itu kan ada di psikologi ya kan. Kalau ngomongin misalnya sel-sel, kan ada di sains, ada biologi gitu. Ya udah dijelaskan, dibuktikan. Pada akhirnya yang belum ketemu itu adalah relasi tentang ilmu pengetahuan yang bersifat abstrak dengan ilmu pengetahuan yang bersifat eksak. Artinya memang yang satu menjelaskan dari fungsi otak, yang satu menjelaskan dari fungsi jiwa dan kesadaran. Ya. Nah, mungkin yang belum ketemu itu dari dua pendekatan ini adalah relasi di antara keduanya. Relasi, ya, kira-kira terpisah. Makanya kan si Lutfi ini mencoba untuk bahwa ini bukan masalah jiwa, udah jangan ngomongin jiwa, ini udah ngomongin sel, saraf gitu lagi. Kayak gitu. Oh, gitulah. Ya gue sih nggak mempertentangkan beliau ya, beliau kan lebih ahli ya mungkin ya, baca 20 tahun dia katanya. Iya. Dengan ribuannya. Kita baru berapa tahun? 11 tahun. Selisih 8 tahun lah ya, 9 tahun. Iya iyalah, jauh lah kita sama dia. Tapi paling enggak menarik juga sih, konfrontatif kayak gitu menarik. Jadi iya, mancing kita untuk berpikir lah, lumayan. Tapi kalau menurut gua, kalau ya kita harus mencari relasi ya. Mungkin kalau relasi misalnya relasi banget gitu, berkaitan banget gitu sampai terkunci, sampai terkait banget itu mungkin sulit ya. Kayaknya menurut gua persoalan ini aja sih, term aja sih, istilah aja gitu. Iya. Definisi yang berbeda definisi aja. Pada akhirnya nanti ketika kita masing-masing menjelaskan definisi versi kita misalnya yang sifatnya abstrak, kemudian mereka menjelaskan definisi yang sifatnya eksak, mungkin bisa ada ketemu juga. Tinggal kita paparkan aja sih, mungkin nanti ketemu. Mungkin ada relasi, tapi kalau dipaksain misalnya harus berkaitan banget gitu. Ya menurut gue itulah gunanya ilmu pengetahuan lah. Iya. Kan masing-masing orang kan ada di bidangnya gitu. Nah, betul gue sepakat itu. Yang nggak sepakat tuh gue ketika anak filsafat dituntut untuk mempelajari bidang studi yang itu katakanlah khusus bagi anak-anak biologi. Kalau hanya sebatas pengetahuan gak ada soal kan? Ya oke. Oke, ya benar dong. Kita tahu teori A, teori B. Update. Tapi kalau misalkan lo sebagai anak filsafat misalnya masuk jurusan filsafat, tapi disuruh untuk meneliti tentang perkembangan galaksi terbaru bisa nggak? Ya nggak bisa lah. Dan itu bukan kerjaan kita. Dan kalau dibalik misalnya, kalau dibalik nih anak biologi gitu, meneliti tentang jiwa misalnya, mau emang dia. Dan belum tentu bisa. Gue kemarin juga wawancara cewek gue kan, wawancara lo punya laboratorium kan? Iya. Punya, gue ada laboratorium. Pernah tahu bahwa DNA babi itu sama dengan DNA manusia? Belum tahu katanya. Nah, tuntutan Lutfi itu anak-anak filsafat itu kenapa saja tidak bisa seperti mereka? Ya nggak bakalan bisa lah, karena beda. Dalam kondisi sekarang ya? Iya, nggak bakalan bisa. Kita filsafat menjadi seorang yang sains gitu, orang-orang sains nggak bisa, orang sains juga nggak bisa menjadi filsafat, karena itu udah masing-masing jalurnya. Oh, berarti yang harus kita lakukan adalah gimana kita bertemu dengan mereka kan itu? Iya, bertemu, ya saling tadi mendefinisikan
term-term itu, kemudian ya udah kita ngobrol, oh ternyata di kamu ada seperti itu, terus dia bilang oh ternyata di kamu ada seperti itu, dan kita saling ngasih masukan. Kolaborasi pada akhirnya. Kolaborasi pada akhirnya, saling kasih masukan, gue ngasih masukan ke dia, nanti dia meneruskan misalnya, dan dia ngasih masukan ke gue, nanti gue meneruskan gitu sebagai anak filsafat gitu misalnya. Jadi kayak gitu aja, dan meneruskannya pun gak usah pakai versi dia gitu loh. Misalnya versi dia kan menyarankan lebih sains gitu, lebih apa gitu, yang nggak harus memaksakan itu, kita tetap pakai versi kita, jadi diri kita sendiri. Cuman kita tetap menerima masukan dari dia, dan dia juga harus menerima masukan. Artinya maksud gua tuh konfrontatif seperti itu gitu ya. Apa tuntutan-tuntutan yang konfrontatif seperti itu, yang maksud gua tuh tadi udah ini bukan jalurnya kan, Bukan jalur. bukan bidang. Itu sama seperti begini. Kalau di dunia kedokteran misalkan, kenapa cara berpikirnya nggak begini aja? Dulu itu Ibu Sina misalnya, dia dokter sekaligus apoteker. Benar nggak? Iya. Bener dong. Benar. Gitu. Bisa dia. Bisa. Sekarang bisa nggak? Nggak bisa pak. Tuntut aja. Kenapa anak-anak apoteker gak bisa mendiagnosa penyakit jantung gitu kira-kira? Boleh nggak anak apoteker sekarang mendiagnosa orang Nggak sakit? bisa lah, itu Nggak bukan boleh. artinya. Itu bukan spesifikasinya, Bukan spesifikasi. bukan spesialis. Artinya kalau misalkan cara berpikirnya kayak tadi, harusnya bisa dong kan begitu? Iya, iya. Kalau cara berpikirnya Bapak Lutfi Asyokani, Iya. harusnya bisa dong. Anak apoteker mendiagnosa sakit jantung gitu loh. Iya. Harusnya bisa dong. Mengobati itu karena dia di dunia kedokteran Kesehatan, kesehatan kan gitu. kesehatan. Ya kan dia juga walaupun misalnya dunia kesehatan, tapi bagiannya kan obat-obatan farmasi. Dan kalau ditanya diagnosis penyakit jantung ya tentu nggak bisa. Dan bahkan di dunia kedokteran nih, dokter sendiri pun ada spesialisasinya. Iya. Iya kan ada. Orang dokter umum nggak bisa dong. Nggak bisa. Dan dokter spesialis misalnya spesialis jantung nggak ngerti dia misalnya hal kaitannya dengan kelamin misalnya, iya kan nggak ngerti nih spesialis kelamin nggak ngerti tentang jantung. Iya. Mungkin ngerti ya, maksudnya secara detail gitu kan diagnosis dan lain-lain ya. Ntar kalau misalkan anak apa dokter jantung ketemu anak sastra ya itu Iya. bahaya loh. Karena sakit jantung Nah, heart bagi kedokteran kan jantung, ya bagi anak sastra itu hati. nggak ketemu itu karena dari Bahasa Inggrisnya jantung heart kan. heart ya heart iya Ya heart attack gitu ya. heart attack serangan jantung. Serangan jantung gitu. Itu nggak ketemu kan. Nah makanya kan tadi bahwa di antara ilmuwan ini, pemikir-pemikir ini, scholar ini harus ketemu dalam wilayah penyamaan persepsi. Bersamaan persepsi. Jangan-jangan apa yang kita ributkan ternyata konsepnya beda. Konsepnya beda, iya. Ini heart, ternyata heart yang mengacu ke jantung dan heart Ya, ke hati. hati. Padahal hati itu bukan jantung, Bukan jangan. hati itu bukan heart. Kalau di biologi. liver. Iya liver. Hati itu. Enggak, maksudnya beda gitu kan, bahasanya beda. Cuman kan mungkin kalau kita bertemu kan ya mungkin ada pelurusan misalnya. Oh, ini tuh kayak gini. Ini masukan. Tapi kalau belum ketemu udah hantum sana hantum sini bahaya itu. ya nggak bisa, Pak. Jangan, Pak. Ya bagus begitu, nggak akademis kalau kayak gitu bisa. Cuma kalau misalkan sebagai pancingan obrolan seperti ini ya salah ya. Nggak ada masalah. Kalau bahasan gue sama teman-teman tuh kemarin dia mengorbankan dirinya untuk dibully. Parah itu dia martir. Beliau itu salut saya berani menjadi Pak Lutfi Asyokani. Saya sungkem Anda berani sekali untuk menjadi seorang yang dibully. Aduh ya Allah, saya belum sanggup untuk sampai ke tahapan itu. Iya. Ya, saya sendiri belum sanggup untuk sampai ke tahapan itu. Kayak gini contohnya Sob. Dia kan kemarin gue nonton di Salihara. Iya. Dia kan monolog lah ya. Monolog tuh ngasih pemaparan tentang Ibu Lurus dan Ibu Sina. Kan ada diskusi tematik ya. Dan gue dengerin secara sama dia paham. Setidaknya paham filsafat Islam. Tapi ketika di tulisannya ya, dia nyebut bahwa jiwa menurut Aristoteles yang dituliskan oleh Ibnu Sina itu dibagi 4 bagian. Dia mancing ini. Orang yang nggak paham itu biasa-biasa aja. Nah mungkin Lutfi ketika orang nggak ada yang mengkritisi itu, ketawa dia, kok nggak ada yang lurusin gitu kan? Kok nggak ada yang bully saya? Nah, Pas saya aman-aman aja ya. makanya kan gue pas waktu bikin reaction kan, Iya. gue bilang bahwa ini Lutfi salah nih, kata gue bahwa jiwa itu bukan 4 kata Aristo Iya. ataupun Ibnu Sina, tapi 3 kan gitu, gue jelasin. Tapi husnudonnya dia kata gue, ini adalah semacam pancingan. Biar kita lebih Teliti apa enggak? Iya. Aware apa enggak? Yang disoroti oleh mereka tuh filsafat bangkrutnya, mengacu ke Heidegger gitu kan, ke Russell dan sebagainya, the death of philosophy kan. Tapi yang remeh-temeh, Lutfi tuh
kayak semacam ngasih clue, Nah, teka-teki gitu ya. Ya itu sederhana tapi nggak kita sadari. iya nggak kita sadari. Nah, untung gue masuk di situ. Untung- Nah ini, Nah, maksud gue ini Lutfi nggak mungkin dong, dia nggak tahu nggak mungkin nggak tahu. Ah kata gue tuh ini dia nulis 4 gitu kan, kayak sebatas pancingan. Sejauh mana orang-orang tuh Aware. aware. Nggak. Keren tapi ya dia, Keren, caranya bener. itu. Keren caranya dan revolusioner sih menurut gua. Dan jarang sih pemikir di Indonesia tuh yang kayak gitu, berani kayak gitu, jarang Iya. banget. Dia melatih, di samping melatih dirinya menjadi pribadi yang kritis terhadap berbagai macam fenomena yang stagnan gitu Iya. ya. Dia mencoba memancing kritisisme dari pembaca juga. Real filosof nggak sih? Filosof. Real filosof nggak sih? Keren. Saya belum sampai ke tahapan itu sih. Mungkin kalau lo ngeritik orang lurus aja ya, Iya. sesuai pengetahuan, tapi dia mah gue tahu tapi bakal gue salahin nih Iya. gitu. Sengaja gitu. Sengaja. Kan ada itu yang asal hoax itu. Iya. Yang kalau dia ngomong aja pasti orang percaya, padahal dia ketawa-ketawa aja tuh kan, lo percaya sama gue padahal gue salah gitu kan. Udah itu Pak. Keren dia ya. Keren. Iya. Apa pesan buat dia Diki? Pesan buat Pak Lutfi. Pak Lutfi sama dunia filosofi sekarang. Ya kalau untuk Pak Bebas Lutfi, atau closing statement lo. ya kalau untuk Pak Lutfi salut lah. Jadi kalau menurut gua kita jangan langsung jangan langsung sumbu pendek lah, jangan langsung panas, tetap dingin. Kemudian kita cari nih, ternyata dia sengaja. Kan kita akhirnya tahu kan, dia sengaja. Akhirnya kita yang awalnya rada emosi, apalagi mendengar filsafat bangkrut, akhirnya kita ketawa. Makanya kan gue sejam ketawa itu waktu Ketawa itu. gitu, ketawa. Gitu. Jadi harus kayak gitu ya meresponnya. Karena kita melihat sekarang ini udah nggak kondusif ya. Apa dunia akademis ya. Jadi orang dikit-dikit salah dikit marah-marah ya kan. Dikit-dikit. Anak filsafat jangan sumbu pendek lah ya. Iya, anak filsafat jangan Cukup sumbu mereka pendek. yang sumbu pendek ya. Cukup mereka aja. Anak filsafat jangan sumbu pendek lah. Jadi kita lebih kalem, lebih tenang, dan itu biasa dunia akademis itu, perdebatan itu bisa jadi memang beneran salah gitu kan. Kalau emang beneran salah ya tinggal diluruskan. Kalau emang itu cuman misalnya mancing-mancing aja ya diluruskan juga gitu, nggak usah pakai urat gitu. Iya. Kayak gitu aja sih. Betul. Gue juga kemarin sambil ketawa tuh. Iya, Pak, saya juga sambil ketawa, Pak. Gimana dong habisnya? Tapi ini sih konfrontatif juga itu, provokatif juga. Strategi. Dan beliau benar-benar real filosof. Dan buat teman-teman misalnya para yang ada di jurusan filsafat ya harus ikut gabung gitu dalam dinamika perdebatan itu gitu. Jangan diam. Contoh begini. Pak Lutfi salah, itu jiwa bukan 4 pembagiannya, tapi 6. Kan gitu kan. Itu kan menambah Lebih keren. Iya, itu menambah dan apa benar, dan dia bisa menjelaskan 6 itu apa aja. Satu misalnya ada 1 2 3 4 5 6 dan dia punya referensinya, misalnya ada salah satu buku misalnya Aristoteles yang jarang orang baca, ternyata di itu ada 3 lagi. Itu kan kita jadi pengetahuan baru lah. Atau bener, atau memang ini Lutfi sengaja nih bikin gue terpancing salah ya. Iya. Gue tahu 3, tapi gue sebut 6 gitu kan. Iya kan bisa aja gitu kan. Dan itu kita harus gabung dalam dinamika. Jadi ini, kalau dia perdebatan. kacau kita bukan benerin, tapi lebih kacauin lagi. Kacauin lagi. Supaya dia juga langsung mengklarifikasi kita. Iya, mengklarifikasi kita. Dan Sebenarnya apakah bukan 6 katanya, tapi berapa? 7. baru lagi kan? Iya. Dan apakah itu salah? Nggak ada yang salah gitu. Maksudnya apakah itu hal yang negatif gitu kan? Ya enggak lah. Meskipun salah tapi motif yang benar juga bisa. Bisa. Dan nggak ada sih. Maksudnya Tahu kan, biasa. pernah tahu Itachi? Itachi ini Naruto. Uchiha ya. Uchiha tuh Itachi. Pernah nonton nggak ceritanya? Iya. Dia mengorbankan dirinya demi perdamaian. demi perdamaian. Ya kayak beliau ini, Pak Lutfi mengorbankan dirinya demi berkembangnya filsafat di Indonesia. Luar biasa. Pancingan. Berarti Lutfi Asyaukani Uchiha. Uchiha Lutfi Syaukani. Klan Uchiha. Ya Oke, kira-kira gitu. gitu ya. Sehat-sehat Bang.